Ai anak laut. Balik lagi sama Kapten Enrik. Lagi dan lagi, Kapten Enrik mau ngajak kalian untuk berpetualang di laut lagi nih. Sebelumnya, Kapten Enrik mau nanya nih. Kalian pernah nggak sih nonton atau melihat video proses peluncuran kapal di media sosial atau di YouTube mungkin? Atau bahkan kalian pernah melihat secara langsung bagaimana proses peluncuran kapal? Atau mungkin kalian belum pernah melihat proses peluncuran kapal secara langsung maupun tidak langsung. Oke, di sini Kapten Enrik bakalan ngasih tahu kalian gimana sih proses peluncuran kapal itu. Kalau kalian ingin tahu, simak video ini sampai habis. Peluncuran kapal adalah menurunkan kapal dari landasan peluncuran dengan menggunakan gaya berat kapal atau dengan memberikan gaya dorong tambahan yang bekerja pada bidang miring kapal. Peluncuran kapal juga berarti menurunkan kapal dari landasan peluncur ke air yang disebabkan oleh gaya berat kapal pada bidang miring. Nah, anak laut, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam peluncuran kapal. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perhitungan peluncuran. Yang kedua ada perencanaan perlengkapan peluncuran. Yang ketiga, pemasangan perlengkapan peluncuran. Yang keempat, pemindahan badan kapal dari keel blok ke peluncur. Yang kelima, ada pemindahan badan kapal dari tumpuan peluncuran ke peluncur. Dan yang keenam adalah pelaksanaan peluncuran. Nah, anak laut, untuk meluncurkan kapal harus dilengkapi dengan alat peluncur, yaitu jalan peluncur atau launching waist dan sepatu peluncur atau sliding waist. Di mana pada saat peluncuran, sepatu peluncur yang dipasang pada kapal akan meluncur di atas jalan peluncur. Perhitungan-perhitungan ini dipergunakan untuk menghindari kapal dari bahaya-bahaya yang tidak dikehendaki, seperti kapal tenggelam ketika diluncurkan, dropping, tipping, dan lifting. Nah, anak laut, peluncuran kapal pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu yang pertama adalah peluncuran memanjang. Peluncuran memanjang adalah peluncuran di mana sumbu memanjang kapal terletak tegak lurus garis pantai, dan biasanya kapal diluncurkan dengan buritan terlebih dahulu. Pada peluncuran memanjang, buritan kapal diarahkan ke air, sehingga buritan akan terkena air terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan linggi belakang tidak terbentur pada landasan. Pada waktu kapal masuk ke air, maka dapat mengurangi laju kecepatan luncurnya kapal, menambah gaya angkat ke atas pada waktu kapal diluncurkan. Dan yang kedua adalah peluncuran melintang. Peluncuran melintang adalah peluncuran dengan sumbu memanjang kapal sejajar dengan garis pantai. Dalam peluncuran kapal, biasanya digunakan peluncuran memanjang. Peluncuran melintang biasanya hanya digunakan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti bila permukaan air atau waterfront di depan landasan sempit, seperti misalnya di perairan sungai, sehingga dalam tugas produksi kapal ini dipilih jenis peluncuran memanjang atau end launching. Dalam proses peluncuran kapal, maka untuk mengurangi terjadinya gesekan antara peluncuran dengan landasan, diberikan bahan pelumas yang terdiri dari bahan campuran kapur, gemuk, dan parafon. Besarnya tahanan yang disebabkan oleh gesekan ini, hal-hal itu tergantung dari yang pertama itu ada macam bahan pelumas, yang kedua ada tekanan rata-rata dari peluncur terhadap landasan, yang ketiga suhu udara pada waktu peluncuran dilaksanakan, dan yang keempat adalah kecepatan peluncuran. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan-perhitungan supaya gangguan, kegagalan, atau risiko itu tidak terjadi. Karena nih anak laut, selama proses peluncuran kapal itu bergerak. Sebenarnya sih harusnya dianalisa sebagai proses dinamis, tapi penyelesaian secara dinamis itu sulit. Maka di sini proses peluncuran dianalisa secara statis. Nah, itu tadi adalah proses peluncuran kapal. Jadi, bukan cuma pembuatan kapal dan pengoperasiannya aja nih yang rumit, tapi peluncurannya juga memperhitungkan banyak-banyak faktor. Nah, jadi gimana nih anak laut? Apa kalian udah mengerti gimana proses peluncuran kapal? Kalau kalian belum mengerti atau belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang mungkin kalian memiliki teori atau pemahaman yang lain, bisa banget nih kita diskusi bareng di kolom komentar. So, terima kasih yang sudah menonton. Mari kita bersama-sama menjelajahi misteri dan keindahan lautan di channel Selat Seputar Laut.